Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Handayani. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Oke, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, video ini sangat berguna bagi guru-guru yang sedang mengolah nilai siswanya ataupun bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk mengolah data dari penelitian. Oke, sebelum kita masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya, like dan komen. Oke. Baiklah, di sini kita sudah punya data, yaitu dapat kita lihat. Di sini kita memiliki kolom responden. Responden kita yaitu sebanyak 90 responden. Nah, di sini ada nilai-nilai berupa 10 pertanyaan yang belum kita jumlahkan. Di sini saya sudah menyiapkan agar kita tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kolom yang harus kita isi dalam membuat tabel distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Di sini sudah saya sediakan yaitu kolom jumlah, kolom nilai maksimum, kolom nilai minimum, kolom range atau jangkauan. Nah, di sini ada kolom K, yaitu banyaknya kelas. Di sini ada kolom P, yaitu panjang kelas atau interval. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan kolom interval, frekuensi, dan persentase. Nah, oke, baiklah. Kita langsung saja, yaitu pertama kita mencari kolom jumlah, di mana kolom jumlah ini bisa kita isi dengan sama dengan sum buka kurung, kita klik kursor di B3 untuk responden pertama. Setelah itu kita tarik sampai ke nilai terakhir yaitu K3. Setelah muncul seperti ini, kita tutup kurung dan enter. Sudah keluar nilai angkanya. Cukup kita tarik saja tanda yang di ujung, kita tarik sampai ke bawah, sampai ke responden 90. Nah, muncul semua jumlahnya. Nah, kalau kita mencari satu-satu, ini akan membutuhkan waktu yang lama, maka cukup kita mencari dengan Microsoft Excel. Nah, setelah dapat ini, kita cari nilai max. Nilai max tidak perlu kita cari manual, karena kalau kita cari manual, ini akan banyak terjadi kesalahan. Karena kita akan mencari satu-satu, dan otomatis tingkat kesalahan akan menjadi lebih besar. Nah, untuk mencari nilai max, cukup kita buat sama dengan max, buka kurung, kita letakkan kursor di L3, di jumlah yang pertama. Selanjutnya kita tarik sampai ke responden 90. Setelah itu, yang dapat kita lihat L3, L92, tutup kurung, enter. Nah, didapat nilai max yaitu 35. Selanjutnya kita cari nilai minimum. Nilai minimum yaitu sama dengan min buka kurung, kembali kita letakkan ke jumlah nilai koresponden pertama yaitu L3, kita tarik ke bawah sampai ke L92. Oke, sudah kita tarik. Selanjutnya, ini kita tutup kurung, enter. Oke, ini kita tengahkan terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai range atau jangkauan, di mana rumus range atau jangkauan ini yaitu nilai max dikurang dengan nilai min. Artinya sama dengan kita letakkan kursor kita di nilai max kurang
nilai min. Setelah itu kita enter. Dapatlah range kita yaitu 14. Dan kita mencari nilai K atau banyaknya kelas. Dalam mencari nilai K ini kita sudah mempunyai rumus yaitu sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali log buka kurung. Karena responden kita banyaknya 90, makanya kita masukkan nilai 90. Kita tutup kurung dan jangan lupa tutup kurung kembali. Setelah itu kita enter. Didapatlah nilai K atau banyaknya kelas yaitu 7,49. 7,49 ini apabila kita bulatkan ini yaitu banyaknya kelas menjadi 8. Oke. Selanjutnya kita mencari panjang kelas atau interval. Nah, dalam panjang kelas atau interval ini yaitu rumusnya sama dengan range tadi. Kita klik di nilai range dibagi dengan banyaknya kelas yaitu yang kita dapat tadi adalah 8. Kita enter. Didapatlah nilai maksimum kita 8, nilai minimum kita 21, range kita 14, banyaknya kelas adalah 8, dan panjang interval kelas ini adalah 1,75 atau kita bulatkan menjadi 1,8 boleh. 1,75 juga boleh. Setelah dapat ini semua, kita masukkan angka ini ke kolom interval. Interval yaitu yang di sini khusus untuk kolom batas bawah. Ini kita kasih warna dulu. Nah, yang di sebelahnya lagi ini adalah untuk kolom batas atas. Kita kuatkan saja. Oke. Nah, untuk kolom yang pertama, batas bawahnya kita buat dengan nilai minimum yang paling bawah. Yaitu tadi kita dapat nilai minimumnya adalah 21. Untuk batas atas, karena kita sudah dapat tadi panjangnya kelas atau interval itu 1,8, maka 21 ini kita tambahkan dengan 1,8. Maka kita dapat 22,8. Lanjut, kita masuk ke kolom yang kedua. Karena batas atas kolom pertama 22,8, kita tambahkan di atas itu menjadi 22,9. 22,9 ditambah dengan 1,8, ini kita dapat 24,7. Begitu seterusnya ke bawah, kita jumlahkan batas atasnya dengan 1,8. Di sini kita isi saja, kita lanjut 24,8. Oke, batas atasnya 26,6. Di sini 26,7. Lanjut 28,5. 28,6. 30,4. 30,5, 32,3, 32,4, 34,2, terakhir 34,3, 36,1. Setelah data kita isi semua intervalnya, maka selanjutnya kita mencari nilai frekuensi. Oke, sekarang kita masuk ke nilai frekuensi. Nah, yang kita perlukan untuk mencari nilai frekuensi adalah data awal dan kita ambil interval yang nilai batas atas. Kita langsung saja. Ini sebelum kita masukkan rumusnya, jangan lupa untuk memblok dulu
kolom frekuensi sampai ke bawah. Agar sampai bawah nanti nilainya tidak berubah. Oke, langsung sama dengan frekuensi, buka kurung. Di sini terlihat yang dipinta adalah data array, bins array. Data array ini adalah data awal kita, yang bins array tadi adalah data yang kita ambil, yaitu data interval nilai batas atas. Oke, langsung kita masukkan L3, kita tarik sampai ke L92. Kita lepas. Nah, setelah seperti ini, kita klik titik koma, kita masuk ke sini, kita tarik sampai ke bawah, tutup kurung. Nah, untuk mencari nilai frekuensi, setelah kita tutup kurung, kita tidak bisa langsung enter. Untuk mencari nilai frekuensi, kita harus tekan Ctrl Shift Enter. Nah, langsung muncul semua nilai frekuensinya. Untuk membuktikan apakah frekuensi ini pas 90, kita tarik sampai ke bawah ke kolom yang belum ada isinya. Kita klik, terbukti bahwa frekuensi ini jumlahnya adalah 90, sesuai dengan jumlah responden kita, yaitu 90. Lanjut, kita mencari nilai persentase. Nah, untuk mencari nilai persentase, ini juga kita sudah mempunyai rumus, yaitu nilai frekuensi awal ini bisa kita bagi dengan jumlah dikali dengan 100. Ini kita besarkan dulu kolomnya. Oke, kita langsung saja. Sama dengan buka kurung. Oke, kita buka kurung. Ambil di U4, nilai frekuensi awal, bagi 90. Oke, di sela ini, di antara U ini kita masukkan tanda dolar, dan antara angka kita masukkan tanda dolar. Setelah itu tutup kurung dikali dengan 100. Oke, dengan 100. Nah, setelah seperti ini kita enter. Nah, untuk sampai ke bawah cukup kita copy saja, boleh, atau kita tarik ke samping juga boleh. Ini saya copy saja, enter. Nah, dapat nilai persentase dari data yang sudah kita saji. Baiklah, nah bagi kalian yang sedang melakukan penelitian, untuk cara mengumpulkan data, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kalau kalian mempunyai responden banyak, nah apabila dihitung cara manual, maka akan banyak terjadi tingkat kesalahan yang lebih besar. Maka kita bisa menggunakan Microsoft Excel sebagai solusi kita dalam mengolah data kita. Nah, selanjutnya, apabila kalian juga mau membuat data dalam bentuk grafik, baik itu grafik batang ataupun grafik maksud diagram lingkaran, ini juga bisa langsung kita buat dari data yang sudah kita bikin tadi, yaitu dari data interval, frekuensi, dan persentase. Oke, kita coba saja langsung. Cukup data yang kita dapat kita blok. Nah, karena di sini kita sudah banyak memiliki bentuk diagram, tinggal kita klik saja. Kita contohkan ke diagram lingkaran. Oke, di sini ada yang mau 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kita coba yang 3 dimensi. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Apabila ini mau kita ganti dengan bentuk yang lain, versi yang lain, kita tinggal klik saja kolom yang di sini. Oke, kita mau bentuk kolom seperti ini.
Nah, dia berubah dan ini bisa kita ganti. Kita buat di sini misalnya tabel frekuensi. Maaf. Oke, frekuensi misalnya. Oke, di sini jelas kita nampak diagramnya. Untuk yang 10% ini adalah nilai dari 21 sampai 22,8. Oke, kalau mau kita ganti juga boleh, kita coba. Kita coba kolomnya yang seperti ini. Nah, di sini juga kelihatan. Atau kita ganti lagi dengan seperti oke, seperti ini juga boleh. Ini kita perbaiki dulu frekuensi. Oke, setelah dapat kita tarik dulu ke bawah. Nah, ini dalam bentuk diagram nilai yang kita dapat. Diagram lingkaran kita coba lagi dengan diagram batang. Kita ulangi lagi, ini kita blok semuanya bisa. Kita ambil insert. Nah, kita klik berbentuk kolom. Ini juga banyak kolomnya, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kita coba yang 3 dimensi. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, untuk yang berwarna kuning, ini untuk persentase, dan yang berwarna abu-abu ini untuk frekuensinya. Oke, kita coba, kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Ini lebih banyak lagi juga boleh. Kita ganti lagi. Nah, ini terserah model yang mana yang mau kita mau. Ini juga bisa diganti warna. Tuh, biar lebih menarik, boleh. Terserah apa saja bisa. Oke, kita ambil ini. Ini juga bisa kita bikin titelnya. Oke, frekuensi. Oke, sudah jadi, kita letakkan ke samping. Kita letakkan ke bawah saja. Maaf. Kita tarik. Apa ini? Mau ditarik ya. Oke, sudah selesai. Ini juga kita bisa rubah juga titelnya, terserah apa yang mau kita bikin namanya, sesuai dengan data yang kita buat. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian sedang melakukan penelitian atau yang sedang melakukan pengolahan data. Baiklah, terima kasih. Silahkan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Tunggu terus videonya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.